Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia Fitriani, NPM 50202020. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam aliran seni lukis, contoh seni lukis, terus tokoh-tokoh aliran seni lukis tersebut. Sebelum memasuki macam-macam aliran seni lukis itu adalah suatu gaya atau sebuah genre, suatu pemahaman khas yang diikuti oleh individu atau sebuah kelompok tertentu, di mana dalam menciptakan karya seni lukis tersebut. Jadi aliran seni lukis yang dimaksud ini itu dapat berupa sebuah gagasan pokok yang dicetuskan oleh seseorang atau mengalir alami, muncul sendiri dalam perkembangan seni lukis. Beberapa aliran biasanya itu saling berdialog satu sama lain. Jadi misal aliran B muncul karena merasa aliran A itu sudah tidak relevan. Maka dari itu, dengan keadaan zaman atau terlalu memojokkan kaum tertentu, dan aliran C memulai atau muncul karena merasa bahwa keduanya ini sempurna jika digabungkan. Macam-macam aliran seni lukis, yaitu yang pertama aliran romantisme. Aliran romantisme ini adalah aliran yang menggambarkan suatu kenyataan yang menggambarkan atau melalui cara yang lebih romantis dan lebih memiliki suasana seperti mimpi, di mana contohnya itu seperti kapal terombang-ambing, ada badai dan ada sosok manusia yang sedang berdiri di puncak bukit pada saat senja mulai muncul. Nah, romantisme inilah menguak keindahan suatu tema dari gaya tertariknya, dari suatu gaya ketertarikannya, bukan hanya mengandalkan sebuah subjek yang indah saja. Adapun tokoh penting romantisme ini, yang pertama itu ada Francisco Goya, dan yang kedua itu ada Caspar David Friedrich. Nah, yang ketiga itu ada J.M.W. Turner. Yang keempat Theodore Géricault. Nah, yang kelima itu ada Henry Fuseli. Yang keenam itu ada Jean Auguste Dominique Ingres. Di sini saya akan kasih contoh dari aliran romantisme. Jadi seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Seperti ini ada sebuah kapal dan ada orang dan ada senja. Kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah sebuah aliran yang ingin menggambarkan kembali sebuah alam semirip
sebuah alam semirip dan seakurat mungkin sesuai dengan referensi yang dilukisnya. Naturalisme merupakan sebuah ajang apresiasi bagi seniman terhadap alam. Jadi seniman biasanya akan memilih keadaan waktu tertentu. Biasanya itu senja atau golden hour untuk melukiskan sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Adapun tokoh-tokoh dari aliran naturalisme ini itu yang pertama tuh John Constable, yang kedua Jean Baptiste Camille Corot, dan yang ketiga itu Theodore Rousseau, dan yang keempat itu ada Thomas Cole, dan yang kelima Friedrich Edwin Korch, dan yang keenam ada Ilya Repin. Dan adapun contoh dari aliran seni lukis naturalisme ini yaitu seperti ini. Sebuah pemandangan alam yang sangat indah dan luar biasa. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada aliran realisme. Realisme aliran yang ingin menampilkan suatu peristiwa di mana suasana atau model tertentu dengan keadaan sehari-hari tanpa didramatisir atau dipilih suatu keadaan di mana yang paling indah yang hanya tertentu saja. Jadi aliran ini bisa saja tidak mencakup dengan sempurna apa yang dilihat peristiwa atau temannya yang realistis dan bukan suatu gambarannya saja. Adapun tokoh-tokoh dari aliran seni lukis realisme ini yaitu yang pertama Gustave Courbet. Yang kedua Jean-François Millet. Yang ketiga Edward Manet, dan yang keempat James Whistler. Dan yang kelima itu ada John Singer Sargent. Dan yang keenam itu ada Thomas Eakins. Dan adapun juga contoh dari aliran realisme tersebut yaitu seperti ini. Sebuah peristiwa seseorang di mana dia sedang memilih keadaan paling indah atau tanpa didramatisir dan tidak mengcopy dengan sempurna apa yang sedang dilihatnya. Lanjut ke aliran impresionisme. Aliran impresionisme ini biasanya adalah sebuah aliran seni lukis yang hanya
Impresionisme adalah aliran seni lukis yang hanya melakukan atau melukis impresi sekilas dari subjek yang dilukis. Biasanya aliran impresionisme ini muncul karena kehadiran kamera yang sudah dapat mengambil alih fungsi seni sebagai media dokumentasi, di mana dapat mereplika warna yang sebagaimana cara pandang manusia melihat. Adapun tokoh-tokoh dari aliran impresionisme ini yaitu yang pertama itu ada Claude Monet, dan yang kedua itu ada Edgar Degas, yang ketiga itu ada Pierre Auguste Renoir. Nah, yang keempat Camille Pissarro, dan yang kelima ada Alfred Sisley. Nah, adapun gambar contoh dari aliran seni impresionisme yaitu seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut di aliran Fauvisme. Aliran ini menggunakan gaya yang hampir mirip dengan impresionisme tadi, namun menolak ide dasar, yaitu peniruan sebuah alam. Nah, Fauvisme ini membuat warna menjadi unsur seni, di mana yang dapat independen. Warna tidak hanya menjadi warna baju, tetapi warna langit juga atau warna kulit, namun menjadi salah satu unsur yang berdiri sendiri tanpa representasi fisik apapun. Adapun tokoh dari Fauvisme tersebut yaitu Henri Matisse. Yang pertama Henri Matisse, yang kedua itu ada Maurice de Vlaminck, yang ketiga André Derain, yang keempat Kees van Dongen, yang kelima ada Raoul Davy, yang keenam Georges Braque. Nah, dari contoh aliran Fauvisme ini kurang lebihnya itu seperti ini. Dia memiliki seperti pemandangan tetapi tidak meniru dan penuh dengan warna. Nanti ada di sini sebuah contoh gambar dari aliran-aliran mana saja. Dan lanjut ke aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme ini adalah sebuah aliran yang mengutamakan sebuah ekspresi individu seniman, yang mengekspresikan individu seniman terhadap apa yang diingat dan dilihat dan dapat dirasakan. Bisa dikatakan ekspresionisme ini adalah seni aliran
seni rupa yang dapat menonjolkan sebuah ungkapan dari dalam jiwa seseorang. Jadi ekspresionisme ini tidak akan membebankan ketelitian yang sulit melukis pada karyanya. Jadi karena itu aliran ini tidak memiliki tingkat kemiripan yang akurat, bahkan sangat melenceng dari referensi alam. Adapun tokoh dari ekspresionisme ini, yang pertama itu ada Ernest Ludwig Kirchner, dan yang kedua itu ada Wassily Kandinsky, yang ketiga ada Kate Kolowitz, dan yang keempat ada Paul Klee, yang kelima ada Tim Southton, dan yang keenam ada Max Beckmann. Nah, contoh dari aliran ekspresionisme ini seperti ini. Seperti ini. Nanti kalau misalkan nggak kelihatan, ada sedikit gambar di samping saya. Nah, lanjut ke aliran apa lagi ya? Lanjut ke aliran kubisme. Lanjut ke aliran seni lukis kubisme. Aliran seni lukis kubisme ini adalah aliran yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek dalam satu gambar yang sama sehingga menghasilkan sebuah lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga menyadarkan sebuah objek hingga menyerupai bentuk geometris. Suatu objek lukis dapat terdiri dari berbagai angle secara bersamaan sehingga menghasilkan kejanggalan yang estetis. Tokoh-tokoh dari aliran kubisme ini itu yang pertama Pablo, yang kedua Georges Barque, dan yang ketiga Fernand Léger, dan yang keempat Juan Gris, yang kelima itu ada Robert Delaunay, dan yang keenam itu ada Sonia Delaunay. Dan contoh dari aliran kubisme ini itu seperti ini. Seperti ini. Lanjut ke aliran selanjutnya, yaitu aliran Dadaisme. Jadi aliran Dadaisme ini tidak membuat suatu karya indah secara fisik, tetapi dia membuat sebuah kritik tajam, di mana memiliki pesan sosial dengan cara membuat sindiran secara tidak langsung. Jadi hingga ungkapan kaum berwenang yang dianggap dapat membuat sebuah keputusan yang negatif. Dadaisme ini memancarkan keindahan estetis dari sisi-sisi yang jarang dimuat dalam keindahan generik, atau bisa seperti keindahan dalam ketidakteraturan gitu, dan sesuatu yang acak atau random, namun tetap seimbang, di mana aliran ini itu memiliki sebuah keindahan, tetapi di dalamnya itu tidak beraturan, sehingga sesuatu yang dapat diacak atau teracak, jadi random, namun dapat seimbang dari aliran Dadaisme ini.
Nah, tokoh dari Dadaisme ini yang pertama itu ada Francis Picabla, dan yang kedua itu Marcel Duchamp, dan yang ketiga itu ada Man Ray, dan yang keempat itu ada Hannah Hodge, yang kelima itu ada Sophie Theobald Art, dan yang keenam itu ada Andre Breton. Nah, yang terakhir yaitu contoh dari aliran Dadaisme. Contoh aliran Dadaisme yaitu seperti ini. Mohon maaf. Seperti ini. Contoh aliran Dadaisme. Yang terakhir yaitu aliran dari surrealisme. Surrealisme adalah aliran yang menghadirkan gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata, sehingga citranya itu seperti dalam mimpi. Gambar yang nyata dapat dalam keadaan tidak nyata, yaitu seperti manusia melayang, jam dinding meleleh, atau potret wajah dengan hidung dan mulut yang posisinya tertukar. Jadi dimana gambar ini tuh nyata tapi dalam keadaan tidak nyata, seperti yang dicontohkan tadi. Jadi surrealisme ini menggunakan pendekatan teori psikologi Freud yang mengeksplorasi alam bawah sadar dan citra mimpi manusia, dimana sebagai salah satu penggambaran dari hasrat manusia tersebut. Adapun tokoh dari aliran seni lukis surrealisme itu yang pertama itu Salvador Dali, yang kedua Andre Breton, yang ketiga itu ada Hans Art, dan yang keempat itu ada Max Ernst, dan yang kelima itu ada Alberto Giaconetti, dan yang terakhir itu ada Joan Micro. Nah, contoh seperti yang saya sampaikan tadi seperti ini. Contoh dari aliran surrealisme, di mana secara tidak sadar itu seperti yang disampaikan tadi, ada jam seperti meleleh dan manusia tertukar. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan pengertian dari macam-macam aliran seni lukis dan tokoh-tokoh yang berada di dalam seni lukis tersebut, dan contoh-contoh gambar-gambar seni lukis tersebut. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.